Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Tetap Tetap semangat. semangat. Oke, kita cek ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sanitasi lingkungan, ya. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmawati dari UPTD Bapelkes Provinsi. Ya, di antara Bapak dan Ibu, saya sudah melihat dan mengenal, ya, ada Bapak ya yang dari Puskesmas Tisi, kemudian ada Ibu dari Puskesmas Mawar. Alhamdulillah umur panjang kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Ya. Jadi materi sanitasi lingkungan yang sebelumnya sudah pernah dibawakan oleh rekan saya, yaitu terkait dengan jamban keluarga. Nah, kali ini saya akan membawakan tentang sarana air bersih dan air minum. Apa sih sebenarnya tujuan dari mempelajari materi ini? Ada dua tujuannya, yaitu tujuan yang pertama adalah tujuan pembelajaran secara umum, yaitu bagaimana kita memahami tentang air bersih dan air minum. Kemudian tujuan pembelajaran secara khusus ada 3 yang akan kita capai, yaitu pengertian sarana air bersih, kemudian sarana air bersih dan air minum, dan yang kedua adalah ciri-ciri air bersih, dan yang ketiga penyakit yang berhubungan dengan air. Kalau kita memperhatikan, melihat kondisi di lapangan tentang sarana air bersih, jadi ada yang hidup di bantaran sungai. Nah, di bantaran sungai kita bisa melihat kondisi seperti apa kesehatan lingkungannya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari mereka menggunakan fasilitas yang ada. Jamban keluarga ada di hamparan pinggiran sungai. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari mereka menggunakan fasilitas yang ada di pinggir sungai, yaitu baik untuk keperluan mandi, kemudian keperluan BAB, keperluan untuk mencuci, baik itu mencuci piring maupun mencuci pakaian. Selain itu, kita juga dapat melihat kondisi di lapangan membuang sampah sembarangan. Ya, ini yang akan menyumbat ya paret-paret sehingga bisa menyebabkan banjir. Selain itu juga sumber sarana air yang ada sebenarnya sudah bagus. Misalnya sumur gali dengan pompa tangan ataupun pompa mesin. Nah, ini sebenarnya sudah bagus, tetapi itu tadi perilaku manusia yang tidak bagus. Kemudian ada lagi penampungan air. Nah, penampungan air yang dibiarkan terbuka, sehingga ini akan menyebabkan tempat indung nyamuk, ya, tempat berkembang biak nyamuk, sehingga di dalamnya bisa menyebabkan terjadinya penyakit, misalnya penyakit demam berdarah. Selain itu, kita juga bisa melihat kondisi di lapangan bahwa sumur gali itu terlalu berdekatan jaraknya dengan kloset atau tempat penampungan BAB, sehingga ini menyebabkan juga kurang sehat. Minimal 10 meter ya jarak antara kloset atau tempat pembuangan tinja dengan sumber sarana air bersih. Nah, tapi demikian juga di kota kita sudah menemukan hal yang bagus. Misalnya PDAM itu sudah ada, ya. Kemudian selanjutnya di pinggir sungai tadi kita bisa melihat jejeran
jamban-jamban yang berderet dari ujung sana sampai ke ujung situ, itu adalah jamban berderet. Nah, disitulah kita melihat kehidupan yang ada di sebagian wilayah kerja puskesmas kita. Kemudian akibat dari kondisi tersebut, maka banyak penyakit yang bisa kita yang terjadi. Misalnya tadi kondisi lapangan terjadi perkembangbiakan nyamuk, menyebabkan terjadinya demam berdarah. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut. Oke. Sebenarnya dari tadi kita sudah membicarakan tentang sarana air bersih. Apa sih yang dimaksud dengan air bersih? Ada yang bisa ngasih jawaban? Oke. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, mencuci. Kemudian ada syaratnya. Kualitasnya itu adalah harus memenuhi syarat kesehatan. Kemudian selain itu, air bersih ini sebenarnya bisa diminum, bisa menjadi air minum, tapi juga ada syaratnya. Nah, apa yang dimaksud dengan air minum? Yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. Kemudian ciri-ciri dari air bersih itu sendiri apa? Secara fisik kita bisa melihat ciri-ciri air bersih itu jernih, ya. Kemudian tidak berbau dan tidak mempunyai rasa serta tidak berwarna. Ini ada di dalam Permenkes 416 tahun 90 tentang persyaratan kualitas air bersih. Nah, ini bisa diolah sehingga bisa diminum. Itu juga masuk ke dalam Permenkes 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Nah, sumber-sumber air yang ada di Indonesia khususnya yaitu ada perpipaan atau pam atau ledeng, kemudian ada sumur gali, ada sumur bor, ada mata air yang terlindung, kemudian penampungan air hujan atau PAH, dan tangki air maupun keran umum. Kemudian apa yang bisa dihasilkan dari pencemaran lingkungan ataupun kondisi kesehatan lingkungan yang tidak memenuhi syarat? Jadi kita dapat membagi ke dalam 4 kelompok kategori. Yang pertama adalah waterborne disease, yang artinya bahwa penyakit dapat ditularkan melalui air yang sudah mengandung kuman patogen. Misalnya kolera, demam tifoid, dan disentri serta yang lainnya, penyakit yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah waterwash disease, yaitu penyakit yang disebabkan karena kurangnya air. Misalnya PDAM satu-satunya andalan kita kemudian mati sehingga kita kekurangan air yang menyebabkan pemeliharaan hygiene perorangan kurang. Untuk cuci tangan, mandi, mencuci, gosok gigi itu kurang, sehingga bisa mengakibatkan penyakit kolera, kemudian disentri, gastroenteritis, kemudian infeksi jamur. Yang lainnya adalah water-based disease, yaitu penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air. Contohnya schistosomiasis. Dan yang keempat adalah water-related insect vector disease, yaitu penyakit yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya demam berdarah, kemudian malaria, filariasis, yellow fever. Nah, itu semua penyakit yang dapat ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Sekarang kita sudah mengetahui tentang syarat-syarat ya, tentang jenis-jenis dan syarat-syarat sarana air bersih. Mari kita diskusikan ya, kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Cluenya adalah
tolong dianalisa gambar yang sebentar lagi saya akan bagikan, yang mana termasuk memenuhi syarat dan yang mana tidak memenuhi syarat. Oke, tadi sudah disampaikan tentang ini yang memenuhi syarat dan ini yang tidak memenuhi syarat. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa ini adalah hanya gambar. Nah, nanti kita di lapangan, survei lapangan, kita mendata, kita tidak boleh hanya mewawancara, tetapi harus observasi secara langsung, melihat langsung sarana air bersih pada penduduk tersebut. Ya, jadi itu intinya. Kemudian kita menarik kesimpulan untuk mengevaluasi, kita sama-sama merangkum ya, kita simpulkan bahwa yang pertama adalah air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Mantap ya Bu ya. Kemudian air minum adalah air yang melalui proses pengolahan dan penyaringan atau tanpa proses pengolahan tetapi memenuhi syarat kesehatan dan bisa langsung dapat diminum. Yang kedua adalah ciri-ciri air bersih, jernih, tidak berbau, kemudian tidak berwarna dan tidak berasa. Dan yang ketiga adalah penyakit yang berhubungan dengan air. Tadi ada 4 kelompok ya. Nah, moto ataupun motivasi yang dapat kami sampaikan di sini adalah kita hidup dengan kondisi kesehatan lingkungan yang baik, pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi dan penyakit menular. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.